Halo semuanya, saya Bayu dari Easyware Elektronik. Nah, di video ini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau di video-video sebelumnya kita review dan tes modul, sekarang kita akan bahas tentang pemilihan Arduino buat teman-teman yang pengen belajar basicnya. Nah, karena banyaknya jenis Arduino yang dijual di pasaran, mungkin teman-teman jadi bingung nih, harus pilih yang mana buat pertama kali belajar. Arduino yang dijual di pasaran itu ada dua versi, yaitu versi original dan juga versi clone. Dan dari jenisnya juga ada banyak nih, mulai dari Arduino Uno, Nano, Micro, Mega, Leonardo, R4 Wi-Fi, Pro Micro, Pro Mini, Minima, dan masih banyak lagi. Nah, di masing-masing jenisnya itu ada jenisnya lagi. Contohnya kayak di Arduino Uno. Di Arduino Uno itu ada dua versi IC, ada yang DIP dan juga ada yang SMD. Di Arduino ini biasanya dia pakai soket tipe B. Untuk drivernya ada yang pakai 16U2 dan ada yang pakai CH340. Dan soket USB-nya juga ada jenisnya, mulai dari tipe B, micro USB, dan juga Type-C. Nah, kemudian di Arduino Nano, biasanya soket USB yang ada di Arduino Nano itu pakai yang mini B. Nah, untuk drivernya itu dibagi lagi, ada yang pakai CH340 dan ada yang pakai FTDI. Dari soketnya juga beda lagi, ada yang mini B, ada yang micro USB, dan ada yang Type-C. Nah, dari contoh Arduino Uno dan Arduino Nano aja udah banyak jenisnya, apalagi yang lainnya. Nah, daripada teman-teman bingung harus pilih yang mana, sini kita kasih solusinya. Pertama, kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa pilih yang tipe original. Tapi kalau budget kalian terbatas, kalian pilih yang tipe clone. Nah, untuk rekomendasi kita ada dua jenis Arduino nih, Arduino Uno dan Arduino Nano. Nah, yang pertama kalian bisa pilih Arduino Uno tipe DIP yang original. Yang kedua ada Arduino Nano original. Yang ketiga ada Arduino Uno tipe DIP yang versi clone. Dan yang terakhir ada Arduino Nano versi clone. Nah, kenapa yang original? Karena dari segi komponennya aja sudah pasti lebih baik daripada yang versi clone. Kenapa pilih yang tipe DIP daripada yang SMD? Kelebihan daripada tipe DIP ini adalah IC-nya itu bisa dibongkar pasang. Dan yang SMD itu tersolder langsung ke PCB-nya sehingga akan susah ketika ingin menggantinya. Nah, kenapa pilih Arduino Nano daripada Arduino Uno tipe SMD? Karena Nano itu lebih kecil daripada Uno dan sama-sama menggunakan IC Atmega 328. Nah, buat yang budgetnya terbatas, kenapa kita lebih saranin pilih Arduino Uno Deep versi clone? Karena alasannya sama kayak Arduino Uno sebelumnya, dan juga dia pakai driver 16U2 sama kayak yang original. Dan yang terakhir, kenapa Arduino Nano Type-C? Karena soketnya sama kayak HP zaman sekarang, jadi kalian nggak perlu lagi nih buat beli kabelnya. Nah, jadi itu sedikit rekomendasi dari kita buat kalian yang baru belajar Arduino. Lanjut, kita ulas sedikit pin yang ada di Arduino Nano ini. Untuk total pin yang ada di Arduino Nano ini ada 30, 15 di kanan dan 15 di kiri. Arduino Nano ini punya total pin digital 22 dari mulai D0 sampai D21. Nah, di pin digitalnya juga bisa dipakai buat PWM. Nah, apa aja sih pinnya? Pinnya mulai dari D3, D5, D6, D9, D10, dan D11. Kemudian 8 pinnya lagi bisa dipakai buat analog input, mulai dari D14 sampai D21. Untuk tulisan di modulnya mulai dari A0 sampai A7. Kemudian ada pin ISP yang bisa dipakai buat
upload program langsung lewat USB ASP. Nah, selain pakai port USB buat supply tegangannya, kalian bisa pakai juga pin VIN. Nah, untuk tegangannya kalian bisa pakai 7 sampai 12 volt. Kalian bisa pakai baterai atau pakai adaptor. Nah, karena Arduino Nano ini pakai driver CH340, jadi teman-teman harus install dulu drivernya. Teman-teman bisa cari ke internet atau juga bisa lewat Google. Dan kenapa sih Arduino Nano dan bukan Arduino Uno? Karena ukurannya kecil dan juga kemampuannya sama. Selain itu juga karena harganya yang lebih murah daripada Arduino Uno. Dan juga punya dua tambahan pin, yaitu pin D20 dan pin 21, atau bisa dibilang pin A6 atau A7. Oke, sebelum kita tes program, kita harus install dulu nih driver CH340-nya. Teman-teman bisa download di Google. Kalau udah di-download, kita buka filenya, kemudian buka aplikasinya dan install drivernya. Nah, kalau udah berhasil terinstall, lanjut kita buka Arduino IDE-nya. Kita akan coba contoh program untuk menyalakan LED yang ada di Arduino Nano-nya. Pertama, kita buka file, kemudian example, kemudian pilih basic dan pilih blink. Nah, kita harus setting dulu nih konfigurasi buat si Arduino Nano-nya. Pertama, pilih dulu board Arduino Nano lewat tools, board, Arduino AVR boards, dan pilih Arduino Nano. Nah, untuk settingan portnya kalian bisa lihat di device manager dan sesuaikan dengan port yang ada di Arduino IDE. Untuk cara cepatnya teman-teman bisa setting lewat toolbar ini, tinggal pilih port dan tipe microcontrollernya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk setting prosesornya ke Atmega 328P yang tipe old bootloader. Kenapa harus diganti? Karena jika tidak diganti, ketika upload program ke Nano itu tidak bisa atau stuck di uploading. Nah, kita akan coba jelasin sedikit nih tentang kodenya. Nah, yang pertama itu void setup. Sesuai namanya, setup, yang berarti setting. Nah, kode yang disimpan di setup ini akan dibaca sekali oleh microcontrollernya. Nah, di dalam void setup ada fungsi pin mode dalam kurung LED built-in, output, yang artinya untuk fungsi pin mode itu digunakan sebagai settingan untuk pinnya, entah itu output, entah itu input. Nah, arti dari pin mode dalam kurung LED built-in, output itu pin LED built-in, modenya output. Nah, kalau kalian bingung LED built-in itu pin apa sih atau pin yang mana, kalian bisa klik Ctrl plus klik kiri mouse. Nah, nanti akan terbuka tab baru di atas. Kalian bisa lihat define LED built-in itu sama dengan pin ke-13 atau tersambung ke LED yang ada di modul Arduino Nano. Kita kembali lagi ke program utamanya. Nah, untuk void loop ini adalah tempat dimana kalian menyimpan program yang akan dibaca terus-menerus oleh Arduino-nya. Pada baris pertama ada kode digital write dalam kurung LED built-in, high. Maksud dari digital itu adalah pin digital LED built-in itu atau pin 13, dan write itu adalah kondisi outputnya menjadi high atau bisa dibilang mengeluarkan output 5 volt sehingga lampu akan menyala. Yang kedua ada delay. Ini digunakan untuk menjeda program yang akan dibaca selanjutnya. Untuk nilai lamanya sebesar 1000 milisecond atau sekitar 1 detik. Nah, kemudian di baris ketiganya sama seperti baris pertamanya, namun perbedaannya untuk mematikan LED. Digital pin 13 diubah outputnya menjadi low atau tidak mengeluarkan tegangan, sehingga LED akan mati. Dan di baris terakhir sama seperti jeda program sebelumnya selama 1000 milisecond atau sekitar 1 detik. Nah, sebelum kita upload, kita cek dulu apakah ada yang salah atau error dengan klik tanda checklist di ujung kiri atas atau pakai Ctrl R. Jika tidak ada error, langsung kita upload kodenya dengan mengklik tanda panah yang ada di ujung kiri atau pakai shortcut Ctrl U. Tunggu sampai programnya selesai terupload.
Hasilnya, lampu dapat menyala dan mati dengan jeda masing-masing 1 detik. Nah, sekian dulu video dari kami. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh nih tulis di kolom komentar. Kita diskusikan bareng-bareng. Saya Bayu dari Easyware Electronics. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.